Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, as-salatu imanuddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai hari ini juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita beribu-ribu nikmat. Hingga dikatakan dalam satu riwayat, barang siapa yang hendak menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan sanggup. Subhanallah. Kemudian dikatakan dalam satu riwayat, barang siapa yang bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi ni'matil imani wal islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan satu malaikat untuk mencatat pahala ini 1 tahun gak siap-siap. Masya Allah, begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dikatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang kufur, yang tidak bersyukur pada nikmat Allah, apa kata Allah? Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat jasmani maupun nikmat rohani, nikmat kesehatan maupun nikmat sakit. Untuk itu hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, janganlah meninggalkan sholat. Sholat 5 waktu itu adalah sholat wajib. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis dikatakan, as-salatu imanuddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, berarti ia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia telah meruntuhkan agama. Bagaimana jika seseorang meruntuhkan rumah kita? Apakah kita diam saja atau kita malah mendemo ataupun marah kepada orang yang telah menghancurkan rumah kita? Begitu juga dengan sholat 5 waktu ini. Sholat ini adalah tiang-tiang rumah kita, tiang-tiang kita untuk menuju ke surga. Dikatakan dalam hadis yang artinya,
Apabila baik sholatmu, maka insya Allah akan baik juga seluruh amalan-amalan kamu yang lain. Jadi untuk itu hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, pesan penting buat kita semua, terkhususnya buat saya sendiri, janganlah sekali-sekali kita meninggalkan sholat 5 waktu, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Insya Allah apabila sholat kita baik, maka baiklah seluruh amalan-amalan kita yang lain. Untuk itu hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran juga Allah telah memberitahukan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita hari ini sholat, apabila hari ini kita membayar zakat, kita berpuasa, bahkan kita berhaji ke Baitullah, tetapi kita masih melakukan dosa-dosa besar, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, sesungguhnya sholat merubah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa bisa begini? Mari kita koleksi diri kita masing-masing. Sudah betulkah istinja kita? Sudah betulkah wudhu kita dalam melaksanakan sholat, sebelum melaksanakan sholat? Sudah khusyukkah kita dalam melaksanakan sholat? Ini harus kita renungkan sendiri. Untuk itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan penting buat kita semua, terkhususnya buat saya sendiri, janganlah pernah meninggalkan sholat 5 waktu, dan memulailah istiqomah dalam menunaikan ibadah-ibadah yang lain, seperti yang sunnah maupun sunnah. Jadi jangan pernah kita untuk menyepelekan perkara-perkara yang sunnah, karena segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya pasti akan mendapatkan pahala, dan pahalanya tidak di dunia tetapi di akhirat kelak. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya datangnya dari dalam diri saya sendiri, karena saya masih dalam tahap belajar. Untuk itu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.